Udah tahu bakalan capek, pegel-pegel, harus melewati mara bahaya, jurang, hutan. Belum lagi ntar kalau ketemu binatang buas atau hewan yang mungkin bisa membahayakan. Kenapa sih masih naik gunung lagi? Kan karena traveling yang paling murah itu adalah naik gunung, jadi gue naik gunung. Seorang bijak pernah berkata, tak akan lari gunung dikejar. Ada kalanya kita mesti berhenti sejenak, istirahat menahan diri untuk menggapai semua keinginan duniawi. Pekerjaanmu mungkin bisa membuat tabunganmu berbunga, tapi sayang kalau pekerjaanmu tidak bisa membuatmu berkembang. Ya, inilah cerita kami, tumbuh dan berkembang di Gunung Kembang. Gunung Kembang adalah satu dari sekian banyaknya destinasi wisata alam yang ada di Wonosobo. Lokasinya berada di sebelah barat daya Gunung Api Sindoro. Disebut Gunung Kembang karena di dalam hutan sebelum puncak gunung terdapat banyak sekali spesies bunga yang dalam bahasa Jawa disebut kembang. Ada juga sumber yang mengatakan kenapa gunung ini disebut Gunung Kembang, karena gunung ini terus tumbuh dan berkembang. Di titik puncak, saat ini tercatat ketinggian gunung ini mencapai 2340 mdpl. Namun beberapa tahun sebelumnya, di titik yang sama juga gunung ini hanya berada di ketinggian 2300-an. Penambahan ketinggian ini merupakan fenomena atau perilaku pergerakan magma aktif dari Gunung Api Sindoro yang bergerak tidak ke puncak gunungnya, tapi bergerak ke samping dan membentuk puncak parasit baru yang terus berkembang. Dari situlah disebut Gunung Kembang. Di puncak gunung ini terdapat kawah mati yang oleh warga setempat disebut kawah Pengok. Menurut legenda, konon ceritanya, Bima, salah satu tokoh pewayangan, pernah terjatuh di puncak gunung ini dan meninggalkan petilasan sumber mata air. Legenda ini terus berkembang dari masa ke masa. Oleh warga setempat, tempat itu dikeramatkan dan sering dijadikan tempat ritual tertentu dengan membawa sesajen dan kembang. Entah dari kapan tahun, warga setempat sudah mulai mendaki gunung ini. Baru kemudian pada tanggal 1 April 2018, barulah dibuka jalur pendakian untuk umum dari jalur Belembem. Prolognya udah, lanjut ke cerita pendakian. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 2 siang dan sampai di base camp sekitar jam 7 malam. Sedikit lama dari estimasi perjalanan, karena di tengah perjalanan kita sempat berhenti cukup lama untuk membeli logistik dan keperluan mendaki. Dan sebelum sampai ke base camp, kami sempat nyasar cukup jauh melewati base camp pendakian. Peraturan pendakian di Gunung Kembang ini terbilang cukup ketat. Sampai di base camp, petugas base camp mengecek semua perlengkapan pendakian untuk memastikan standar keamanan, mulai dari surat keterangan sehat dan perlengkapan mendaki gunung yang kita bawa. Kemudian dilanjutkan mencatat semua barang yang kita bawa naik, terutama barang bawaan yang berpotensi menjadi sampah. Kita tidak diperbolehkan membawa tisu basah dan botol minum sekali pakai. Semua apa yang dibawa naik harus dibawa turun. Tidak boleh meninggalkan sesuatu, termasuk sampah sekecil apapun, harus dibawa turun. Peraturan ini dibuat tentu demi kelestarian ekosistem gunung dan keselamatan para pendaki. Rules. Exactly. Rules. Without them, we live with the animals. Sekitar jam 10 malam, kita mulai pendakian dengan diantar armada truk yang sudah disediakan oleh pihak base camp. Namun sayang,
Di tengah perjalanan, tepat setelah tikungan Istana Katak, armada truk yang mengantar kami mogok. Untungnya pihak basecamp tidak lepas tanggung jawab karena armada ini adalah fasilitas yang sudah kita bayar. Supir armada pun menghubungi pihak basecamp meminta dikirimkan truk pengganti untuk kemudian mengantarkan kami menuju gerbang pendakian Kandang Caleng. Kandang Caleng atau gerbang 290. Ini adalah batas vegetasi, batas perkebunan teh dengan perhutani. Dari sinilah pendakian yang sebenarnya dimulai, memasuki hutan yang masih rimbun, trek yang menanjak terus tanpa bonus. Dari Kandang Celeng kita melanjutkan pendakian sampai di pos Liliput, ketinggian 1858 mdpl. Kenapa dinamakan Liliput? Konon katanya dulu sering dijumpai makhluk aneh yang bentuknya seperti manusia-manusia kerdil. Tapi ada juga yang mengatakan jika dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta ini, kita manusia hanyalah sosok kerdil kecil bagaikan Liliput. Lanjut, kita tiba di ekor naga. Di pos ini ada akar yang konon ceritanya menyerupai sisik naga. Dan mitosnya, di setiap menjelang pagi, di pos ini sering tercium aroma ular. Pos selanjutnya adalah pos Simpang 3, ketinggian 1872 mdpl. Dulu warga setempat membuat jalur pendakiannya masing-masing dan bertemu di titik ini untuk menuju puncak Gunung Kembang. Dari cerita itulah dinamakan pos Simpang 3. Lanjut, pos selanjutnya adalah pos akar. Banyak sekali akar-akar pepohonan yang malang melintang di jalur pendakian. Ya, mungkin sesimpel itu pemberian nama pos ini, tapi entahlah. Kemudian sampailah kita di pos Sabana. Biasanya, Sabana itu selalu digambarkan dengan hamparan padang rumput yang sangatlah luas, tapi tidak dengan gunung ini. Di sini konturnya masih sangatlah miring dan hanya dihiasi oleh ilalang. Terakhir sebelum puncak gunung ada tanjakan mesra. Mesra di sini adalah akronim dari memeras raga, karena tanjakan terakhir menuju puncak Gunung Kembang ini sangatlah ekstrim. Jalur yang miring, dihiasi bebatuan dan tanah yang licin. Karena memang waktu kita mendaki baru saja selesai hujan yang sangatlah lebat. Akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Kembang. Saat matahari mulai memancarkan sinar, kita disuguhkan pemandangan yang elok. Di sebelah selatan akan terlihat megahnya Gunung Sumbing, dan di sisi utara terlihat sang ibu dari Gunung Kembang, Gunung Api Sindoro. Sesampainya di puncak, kita memanjakan mata dengan pemandangan-pemandangan yang telah disuguhkan. Kita mulai membangun tenda, istirahat sebentar, masak-masak, dan buat cilok. Siapa kita? Kita siapa? Pantai kapan pantai? Tapi seru Karimun oke diagendakan. Tapi serius sih pengalaman pertama munggah gunung. Yes, easy. Hai, wow.